Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai seminar proposal skripsi kami dengan topik studi optimasi produksi biomasa pada sistem fotobioreaktor mikroalga Nanochloropsis oculata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Hoirun Nuri dengan NIM 203171002 dengan rekan saya Anissa Firdaus Fatinatin Hartono dengan NIM 203171007 dengan dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI dengan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Eka Lutfi Septiani STMT. Adapun outline pembahasan kali ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga tujuan, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima penelitian terdahulu, yang keenam metodologi penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang yang melandasi dari pengajuan judul kami yaitu isu global warming pada internasional yang ditandai cairan gunung es pada kutub utara maupun kutub selatan. Untuk peningkatan emisi di Indonesia sendiri yaitu didapatkan dari data BPS tahun 2017. Pada tahun 2010 jumlah emisi gas rumah kaca di Indonesia mencapai 1.116,23 ribu ton. Yang selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 mencapai 2.372,56 ribu ton. Sektor-sektor yang mempengaruhi atau menyumbang emisi gas rumah kaca ini antara lain sektor energi menyumbang sebesar 32,5%, sektor industri proses menyumbang 3%, sektor pengolahan lahan dan juga pertanian menyumbang 41%, kebakaran hutan menyumbang 17%, dan 6,5% dari limbah. Dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut, kami mengajukan sebuah usulan proposal berupa produksi biomasa dengan memanfaatkan mikroalga Nanochloropsis dengan menggunakan sistem fotobioreaktor. Permasalahan pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh laju alir injeksi CO2 terhadap banyaknya biomasa yang dihasilkan pada sistem fotobioreaktor. Yang kedua, bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap banyaknya biomasa yang dihasilkan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh waktu kultivasi terhadap banyaknya biomasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh desain fotobioreaktor terhadap banyaknya biomasa yang dihasilkan. Selanjutnya, yaitu tujuan. Adapun tujuan yang kita ambil dari rumusan masalah yang ada di atas, yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui pengaruh laju alir injeksi CO2, pengaruh intensitas cahaya, pengaruh waktu kultivasi, dan juga pengaruh desain fotobioreaktor terhadap banyaknya biomasa yang dihasilkan pada sistem fotobioreaktor. Adapun tunjangan pustaka yang akan kami bahas, yaitu pertama, biomasa. Biomasa sendiri yaitu bahan organik kompleks atau produk padatan organik yang diturunkan dari organisme atau makhluk hidup yang tersedia di alam seperti mikroalga. Biomasa sendiri yaitu berfungsi untuk menjanjikan untuk sumber energi terbarukan untuk krisis energi. Kemudian dapat mengurangi pemanasan global dan juga pencemaran. Selanjutnya yaitu mikroalga Nanochloropsis oculata. Kita mengambil mikroalga Nanochloropsis oculata yaitu karena memiliki kelebihan. Yang pertama, mudah untuk beradaptasi. Yang kedua, mudah menyerap gas CO2. Yang ketiga, pertumbuhan eksponensial yang cepat antara 2-3 hari. Yang keempat, pemanfaatan ruang dan volume besar. Yang kelima, biomas yang dihasilkan cukup tinggi. Kemudian, fotobioreaktor. Fotobioreaktor sendiri merupakan reaktor buatan yang memanfaatkan sumber cahaya sebagai sumber fotosintesis untuk pertumbuhan mikroalga. Selain meninjau dari subbab-subbab sebelumnya, kami juga meninjau dari fase perkembangan mikroalga, sehingga memilih mikroalga sebagai bahan utama. Yang pertama yaitu fase lag. Fase lag merupakan fase adaptasi dari mikroalga pada suatu sistem atau lingkungan. Yang kedua yaitu fase logaritmik, di mana pada fase logaritmik ini mikroalga akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Yang ketiga yaitu fase pengurangan pertumbuhan, yang keempat fase stasioner, dan yang kelima yaitu fase kematian. Selain meninjau dari fase pertumbuhan mikroalga, kami juga meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroalga, terutama pada sistem fotobioreaktor. Faktor-faktornya antara lain karbon dioksida, oksigen, pH, intensitas cahaya, nutrien, temperatur, dan salinitas pada fotobioreaktor.
Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu atau referensi-referensi jurnal terkait judul kami, yaitu antara lain yang pertama, dari peneliti Muhammad Bagus Hermanto dan kawan-kawan dengan judul Perancangan Bioreaktor untuk Pembudidayaan Mikroalga. Dengan hasil yang didapat, yaitu berupa pH, suhu, iluminasi cahaya, dan salinitas air yang sesuai dengan syarat hidup dengan kisaran pH 7,2 hingga 8,3, suhu antara 25 hingga 27 derajat Celcius, dengan intensitas cahaya antara 1011 hingga 1800 lux, dan dengan salinitas antara 3 hingga 3,2%. Dengan hasil tertinggi, yaitu pada Nanochloropsis acuata, pada hari ke-11 kultur mencapai 3,293 kali 10 pangkat 4 sel per mililiter. Selanjutnya yaitu dari Nilam Fitri Widyaningrum dan kawan-kawan dengan judul Studi Eksperimental Fotobioreaktor Fotovoltaik untuk Produksi Mikroalga Nanochloropsis oculata dengan pengujian mikroalga melalui perlakuan debit aliran dan tambahan perlakuan penambahan kepadatan alga pada kultivasi awal. Dengan hasil tertinggi dicapai pada debit aliran 0,8 liter per menit dengan kepadatan dan laju pertumbuhan yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu penelitian dari Astuti JT dan kawan-kawan dengan judul Outdoor Based Cultivation of Marine Microalga Nanochloropsis sp using Parallel Glass Tubular Photobioreactor. Didapatkan hasil yaitu suhu kultivasi antara 22 sampai 35 derajat Celcius, pH antara 7 sampai 75, OD antara 0,134 sampai 0,878, DCW meningkat 39 kali. Hasil yang didapatkan yaitu kandungan asam lemak jenuh sekitar 92,39%, untuk asam lemak tidak jenuh sekitar 3,49%. Selanjutnya yaitu penelitian dari Amalia Muhammad, yaitu dengan judul Pengaruh Intensitas Cahaya terhadap Penyerapan Gas Karbon Dioksida oleh Mikroalga Tropis Ankistrodhemus sp dalam fotobioreaktor. Hasil yang didapatkan yaitu fase pertumbuhan, yaitu waktu generasi antara 7,93 per jam. Untuk laju pertumbuhan spesifik yaitu sebesar 0,9913 sel per hari dengan umur inokulum 3 hari. Adapun efisiensi penyerapan gas CO2 tertinggi terjadi pada konsentrasi 5% pada intensitas cahaya 4000. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kami gunakan berupa review jurnal dengan diagram alir seperti berikut ini. Yang pertama yaitu kami melakukan pencarian jurnal dan data dari web resmi, kemudian melakukan pengecekan kesesuaian jurnal dengan variabel, bahan, dan juga metode yang kami gunakan. Selanjutnya, jika sudah sesuai, akan kami download yang kemudian akan dilakukan review jurnal. Setelah didapatkan data sekunder dari melakukan review jurnal, selanjutnya data sekunder tersebut akan diolah ke dalam grafik atau sebuah tabel. Dengan data-data tersebut, maka akan didapatkan hasil dan kesimpulan. Variabel penelitian pada judul ini yaitu variabel bebas berupa laju alir CO2, intensitas cahaya, waktu kultivasi, dan desain fotobioreaktor. Dengan variabel kontrolnya berupa sistem kultivasi fotobioreaktor dan menggunakan mikroalga Nanochloropsis oculata. Batasan-batasan pada penelitian ini yaitu jurnalnya harus terkait dengan fotobioreaktor, yang kedua mikroalga berjenis Nanochloropsis, yang ketiga terdapat variabel yang sesuai dengan variabel bebas pada penelitian ini, dan hasil jurnal berupa massa mikroalga. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan hadir pada seminar proposal kami yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober tahun 2020. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.